Joan Mir sendiri masih tampil memble di tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang. Pada hari pertama dia menempati posisi ke-6. Tetapi posisinya terus menurun di tes hari-hari berikutnya. Pada hari ketiga pengujian di sirkuit Sepang, dia hanya menempati posisi ke-8. Joan Mir pun kemudian menyoroti performa motor balap Honda. Dia mengatakan mesin motornya belum maksimal dalam pramusim di Malaysia. Jadi hal itu harus segera dibenahi oleh tim agar dirinya bisa tampil dengan performa terbaik. Mir menyebut Honda masih punya masalah mesin sehingga masih kalah banyak di lintasan lurus dibanding motor lain. Joan Mir mengatakan masih ada waktu untuk timnya berbenah diri dengan kekurangan yang ada. Dia meyakini masalah mesin dan grip bisa teratasi. Joan Mir tentunya akan bersiap untuk menjalani tes pramusim MotoGP 2025 berikutnya. Usai di Sepang, pengujian akan dilakukan di sirkuit Buriram, Thailand. Tetapi pengujian di sirkuit Buriram tak selama di Sepang. Tes di Thailand ini hanya akan berlangsung 2 hari, yakni pada 12 hingga 13 Februari 2025. Ducati telah memutuskan memakai basis motor lama Desmos edisi GP24 untuk digunakan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di MotoGP 2025. Alasan utamanya adalah karena mesin baru yang disiapkan untuk Desmos edisi GP25 tidak memberikan potensi sebagus motor lama Ducati di MotoGP 2024 lalu. Marc Marquez pun sangat sepakat dengan keputusan Ducati, karena memang sangat berisiko jika mereka memaksakan memakai mesin baru di musim kompetisi 2025 mendatang. Seperti yang dilansir dari Motosan.is, Marquez mengatakan motor GP25 masalahnya bukan hanya soal mesin, tapi selalu soal sebuah pakai dari detail-detail kecil. Pembalap baru tim Ducati Lenovo ini menilai insinyur dan manajemen tidaklah harus malu untuk membatalkan pengembangan mesin baru. Apalagi akan jauh lebih aman jika bertahan memakai Desmos edisi GP24 daripada nanti dengan mesin baru malah bermasalah. Marquez pun sepakat dengan rekan setimnya Pecco Bagnaia yang menilai ada banyak kekurangan di mesin baru meski juga ada kelebihannya. Mesinnya halus dan power delivery-nya merata, akan tetapi masih memiliki problem besar dalam pengereman dan proses menikung. Padahal hal itu adalah kelebihan motor lama Ducati yang membuatnya unggul jauh dari para rival musim 2024 lalu. Marquez memperingatkan pada insinyur Ducati agar tak usah mengambil risiko yang tidak perlu. Karena dengan paket motor yang lama saja Ducati sudah mampu memenangkan 19 dari 20 balapan. Di lain sisi, Marquez juga sadar mindset para insinyur dan pabrikan selalu ingin berkembang dan memperbarui evolusi mesin. Tapi Marquez memberi saran jika tidak terlalu yakin dengan mesin baru ini, lebih baik mundur pakai mesin lama karena itu akan menjadi hal cerdas untuk dilakukan. MotoGP Indonesia 2025 akan berlangsung pada 3 hingga 5 Oktober 2025 di sirkuit Mandalika, Lombok. Panitia sudah menyiapkan strategi pemasaran tiket yang bikin fans semangat. Dengan harga tiket yang sangat terjangkau, tentu saja ini jadi kesempatan emas untuk menyaksikan aksi para pembalap kelas dunia secara langsung. Untuk menarik minat penonton, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA telah mengumumkan program early bird yang menawarkan harga tiket lebih hemat. Mulai dari Rp140.000, penggemar bisa menikmati pengalaman menonton yang tidak terlupakan di sirkuit yang megah ini. Bukan hanya itu, MGPA juga memastikan pembelian tiket bisa dilakukan dengan mudah melalui platform resmi. MGPA menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian penonton lokal dan internasional. Salah satu cara yang paling menarik adalah dengan menawarkan harga tiket early bird yang lebih murah dibandingkan harga normal. Dengan periode penjualan yang terbatas, fans bisa segera mengambil kesempatan ini. Dengan harga mulai dari Rp140.000, para penggemar bisa memilih antara kategori VIP, Hospitality, dan Grandstand. Ini adalah strategi demi menjangkau lebih banyak penonton, terutama bagi mereka yang ingin merasakan kemeriahan MotoGP tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Melalui akun Instagram resmi @mandalika_gp, MGPA menginformasikan kepada penggemar bahwa pembelian tiket early bird MotoGP Mandalika 2025 bisa dilakukan lewat situs resmi MGPA di themandalika.gp.com.
Tes pramusim MotoGP 2025 tahap 1 di Sepang, Malaysia meninggalkan kesan campur aduk. Marini masih terus berusaha menemukan ritme yang pas dengan RC213V dengan tim berlabel baru Honda HRC Castrol. Marini akan kembali berduet bareng Joan Mir mewakili tim pabrikan Honda musim ini. Tetapi sejauh hasil tes di Sepang pekan lalu, performa mereka malah masih kalah dengan pembalap veteran di tim satelit LCR Honda Johan Zarco. Marini menyebutkan bahwa dia masih merasakan sinyal buruk dari motor RC213V. Motor pabrikan Asaka Jepang tersebut ditengarai masih punya beberapa masalah serius yang akan mempengaruhi laju motor dalam mengarungi setiap seri. Marini menyebut mesinnya masih belum sesuai harapan, sehingga dalam balapan Marini kesulitan menyalip dan ketika suhu meningkat dirinya terus mengalami masalah yang sama seperti biasanya. Runner-up Moto2 2020 itu juga tidak mau terlena dengan langkah kecil yang mungkin telah dirasakan bersama motor Honda selama tes pramusim. Dia membandingkan dengan pabrikan lain yang juga mengambil langkah maju. Salah satu yang dipantau Marini adalah kemajuan Yamaha, sebab mereka berdua adalah tim yang sedang sama-sama masuk konsesi D. Berbanding terbalik dengan Honda, Yamaha menunjukkan sinyal positif setelah Fabio Quartararo konsisten di 3 besar selama tes Sepang. Ditambah lagi, sekarang ada tim satelit Pramac Yamaha yang dikendarai dua pembalap berpengalaman Jack Miller dan Miguel Oliveira, memperkaya data yang diperlukan pabrikan Iwata. Meski masih banyak hal yang belum memuaskan, Marini tetap merasakan ada satu sisi positif dari timnya. Seperti yang dikutip Motosan.is, Marini menyebut kecepatan motor lebih baik dan lebih konsisten, tetapi kualifikasi masih sulit. Pembalap MotoGP Marc Marquez tampak kesal dengan Fabio Quartararo dalam sebuah wawancara bersama media baru-baru ini yang juga dihadiri Joan Mir dan Francesco Bagnaia. Pasalnya, juara dunia MotoGP 6 kali itu terganggu dengan kebiasaan Quartararo yang terus-menerus mengkretek-kretek jarinya selama sesi tanya-jawab berlangsung. Momen tersebut terjadi ketika kedua pembalap sedang diwawancarai di sela-sela persiapan musim baru. Dalam video yang diunggah jurnalis MotoGP Simon Peterson di story Instagramnya, Quartararo terlihat beberapa kali membunyikan jarinya dengan santai. Sementara Marquez yang awalnya tetap fokus pada pertanyaan, akhirnya menunjukkan ekspresinya. Marquez menepuk tangan Quartararo agar pembalap Yamaha itu berhenti melakukan kretek-kretek jari. Marquez pun tampak kesal sembari meniru gerakan kretek-kretek jari seperti yang dilakukan Quartararo. Quartararo pun tertawa usai dinasehati Marquez. Interaksi ini pun mengundang reaksi dari para penggemar MotoGP. Banyak yang menganggap momen tersebut lucu. Pembalap Aprilia itu jatuh 2 kali pada tes hari pertama MotoGP Sepang 2025. Crash yang terakhir tampak begitu parah karena Martin terlempar dari motornya dengan posisi wajah menghantam aspal lintasan. Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, Jorge Martin diketahui mengalami beberapa patah tulang di tangan kanan dan kaki kirinya. Martin saat ini sudah kembali ke Eropa dan menjalani operasi di Barcelona pada Jumat. Meski demikian, pembalap Spanyol itu tidak memungkinkan untuk tampil di tes MotoGP Buriram 2025 yang akan digelar pada 12 hingga 13 Februari. Lorenzo Salvadori akan menggantikan Martinator lagi guna menuntaskan tes-tes ini. MotoGP Thailand 2025 akan dimulai pada 28 Februari. Martin akan mendekati balapan pertama musim ini bermodalkan 90 lap yang sudah dilakoninya menunggangi RSGP, di mana 77 putaran diantaranya dilakukan di pos season test di Barcelona pada November lalu.